Jadi kalau miskin itu seandainya butuhnya, kebutuhannya itu adalah 50, itu penghasilannya bisa 30.000 atau 35. Jadi di atas 50%. Berarti dengan menyampaikan dalam mukaddimah tadi bahwa zakat itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Tidak sembarang. Artinya ada kriteria khusus memang yang dibolehkan untuk diberikan zakat. Menurut fikih sendiri Pak G, sebagai sumbangsi kita kepada masyarakat agar masyarakat itu nantinya paham siapa saja Pak yang berhak menerima zakat, yang tidak berhak menerima zakat, dan juga orang yang berhak menerima zakat itu Pak. Jadi biar kita tahu, oh kalau ini boleh, kalau ini tidak boleh. Berarti butuh penjelasan secara fikih bagaimana Pak? Monggo Pak. Terima kasih. Jadi seperti ini, mungkin sudah maklum ya, sudah jelas mungkin di kalangan kita bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan. 8 golongan. Yaitu orang fakir, orang miskin, terus amil, terus orang yang mempunyai hutang, ya, terus orang yang perang, terus ibnu sabil, terus siapa lagi? Budak. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang fakir, mungkin sudah tahu kita orang fakir itu siapa orang fakir? Orang fakir itu memang kebutuhannya itu seumpamanya kebutuhannya 10. Nah itu penghasilannya di bawah 10. Di bawah separuh. Berarti berapa? 4 atau 3 atau 2. Nah itu dikatakan fikir. Berarti kalau orang itu kebutuhan sehari semalam itu butuhnya misalkan 50, kok pendapatannya hanya 25? 20 ya. Di bawah 50%, 20, maka itu dikatakan fakir. Artinya fakir. Tidak memenuhi terhadap kebutuhan pokok. Tidak memenuhi kebutuhan yang ia inginkan. Yes. Kalau miskin di atasnya lagi. Jadi kalau miskin itu seandainya butuhnya, kebutuhannya itu adalah 50, itu penghasilannya bisa 30.000 atau 35. Jadi di atas 50%. Berarti antara miskin dan fakir ini ada perbedaan. Ada perbedaan. Okay. Jadi yang lebih sarah lah. Yang lebih nemen lah itu lagi. Bahasa Madurun sarah lah aja. Okay. Ya fakir itu sesara. Artinya pendapatannya kurang dari 50%. Kurang dari 50% dari kebutuhan. Nah, itu. Ya mungkin kita bisa cross check ke tetangga kita yang mana yang dikatakan fakir, mana yang kita katakan miskinnya seperti itu nantinya. Kalau kita mau memberikan. Itu mungkin secara mayoritas memang kebanyakan. Ya juga ada di antara yang nomor 3 orang yang punya hutang itu juga berhak kita kasih. Ya. Orang yang punya hutang itu memang berhutang untuk kebaikan. Kalau sekarang itu banyak hutangnya, loh kok bisa? Iya, kemarin itu nanggak orkes. Akhirnya atorok. Pada waktu bulan Syakbannya dia itu mantu nanggap orkes. Kemudian tidak ada tamu. Ada tamu atorok rugi. Akhirnya banyak hutangnya banyak. Tidak berhak itu. Tidak berhak karena hutangnya bukan untuk kebaikan, buat nanggak orkes lah itu yang bermasalah. Berarti dapat kita ketahui bersama orang yang banyak hutang itu tidak mutlak. Mendapatkan. Artinya memang orang-orang yang berhutang memang untuk satu kebaikan atau kebutuhannya ya. Enak kebutuhannya kalau seandainya hutang untuk buat yang dilarang oleh syariat maka ya tidak berhak menerima zakat itu ya. Kita pahami. Itu di antara pembagian. Langsung kita persingkat ya. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat itu siapa saja? Satu adalah orang kaya. Orang kaya itu macam-macam, ada kaya harta, ya, ada kaya pekerjaan. Nah, itu tidak bisa kita beri zakat. Ya, maksudnya kaya harta memang hartanya sudah dapat warisan atau orang tuanya kaya dan sebagainya itu tidak boleh kita beri zakat. Berarti
dalam kriteria kaya itu ada dua pandangan, bisa dilihat dari faktor pekerjaan, bisa dilihat dari faktor dia mempunyai harta, yang ya. sekiranya harta itu memang mencukupi dari umur ghalib Seperti itu ya. Ya maksudnya kaya mempunyai pekerjaan, bukannya kerja tok tapi teh bejer bener. Nggih, betul. Ya lah, kok bejernya raja. Mau nalako teh bejer ya aduh. Nggih, dapat kita pahami sudah. Seperti itu. Terus yang nomor 2 adalah budak. Budak ini ndak boleh. Sekarang ndak ada, cuma budak ya. Ndak boleh diberi zakat. Yang nomor 3 adalah Banu Hashim. Ya, Banu Hashim itu turunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ndak boleh kita kasih zakat seperti para habaib. Ya, pokok zuriyah Rasulullah itu ndak boleh kita beri zakat. Ya. Karena apa? Zakat ini adalah kotoran, kata Rasulullah. Kotoran manusia. Ya, kotorannya manusia. Maka tidak berhak kotoran ini diberikan kepada keluarga Rasulullah. Maka tidak boleh kita memberi zakat kepada para habaib. Ya, beliau ada anak cucu Rasulullah yang sifatnya adalah suci, Pak. Ya. Suci. Tidak bisa dikasih kotoran kita. Kita ini kan banyak kotoran. Banyak. Seperti itu ya. Terus yang nomor 4 adalah orang kafir. Orang kafir itu tidak boleh kita kasih zakat. Orang kafir tidak cukup ya. Arti zakat kita tidak cukup. Jadi mutlak baik itu zimmi ataupun harbi mutlak. Pokoknya orang non muslim. Orang muslim itu tidak boleh untuk diberikan. Kecuali kalau orang muslim kok masuk Islam itu namanya mu'allaf. Mu'allaf. Berarti itu sudah masuk ke kriteria orang yang berhak menerima zakat. Masuk yang asnafus samaniyah gitu. Ya. Yang nomor 5 sekarang, orang yang wajib dinafakoi itu juga tidak boleh kita kasih zakat. Contohnya, seumpamanya ayah saya, ya, seumpamanya ayah kan wajib nafakoi anak, ya, atau suami wajib menafakoi istri. Jadi tidak boleh suami, tidak jauh-jauh saya ngasih zakat ini saya kasihkan ke istri saja, tidak boleh. Itu, atas nama fakir ya, atas nama fakir. Nah, istri saya tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, tidak punya uang, kan fakir kan miskin, berarti kan istri saya tak kasih zakat aja, tidak boleh. Yang biasa terjadi juga di masyarakat ini seperti ini, Pak. Iya, gimana? Yang di kampung-kampung termasuk kampung saya itu biasanya cucu yang ada di perantauan itu biasanya kalau pulang itu zakat kepada neneknya, Pak. Ini juga tidak boleh apa bagaimana, Pak? Gini ya, pokok inti garis besarnya dalam Islam, al-mukaffi bin orang yang kewajiban memberi nafkah ya, itu tidak boleh dikasih atas nama fakir, atas nama miskin. Berarti kalau seperti itu kan seumpamanya neneknya ini tidak ada yang memang tidak mampu, tidak kuat ya. Berarti kan cucu juga wajib menafkahi neneknya. Loh, sedangkan neneknya ini kan memang tidak punya. Iya, cucu wajib menafkahi. Maka itu cucu ini tidak boleh ngasih zakat kepada nenek. Soalnya memang kewajibannya cucu untuk menafkahi. Seperti itu. Pokok intinya dalam lingkup orang itu wajib dinafkahi, itu tidak boleh diberikan zakat. Tidak boleh diberikan zakat. Kalau sekarang tidak wajib, mungkin kerabat-kerabat yang agak jauh seperti paman dan sebagainya kok miskin, itu boleh, Pak. Kan tidak wajib menafkahi, ya, maka bagaimana ya boleh kita kasih. Nah, itu kalau memang konteksnya tidak wajib kita nafkahi. Terus ada kalanya atau di situ adalah al-mukaffi bin nafaqah, atau apa istilahnya, orang yang sudah tercukupi. Memang orang tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai uang, tapi memang keluarganya menjamin orang tersebut dalam makanan atau apa sudah dijamin. Nah itu juga tidak boleh kita kasih. Berarti kalau misalkan saya ini, Pak, mau mengeluarkan zakat kepada seorang nenek yang tua renta, cuman dia punya anak yang mampu menafkahi orang tua tersebut, sudah dijamin oleh anaknya. Berarti saya ini meskipun dia itu sifatnya tua renta, saya tidak boleh, Pak, ya? Tidak boleh, soalnya sudah dicukupi oleh keluarganya. Ya. Maksudnya miskin memang tidak ada sebatang kara, tidak ada istilahnya, tidak ada yang mencukupi lah. Seperti itu ya. Mungkin itu seputar masalah orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak boleh diberikan zakat. Mungkin itu saja ya.